warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk video kali ini yaitu tentang akuntansi dahulu dan akuntansi masa kini. Baik, untuk tujuan pembelajaran setelah menggali dari diri sendiri, mencari referensi, berdiskusi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata, peserta didik dapat 1. Menjelaskan sejarah akuntansi. 2. Menjelaskan sejarah akuntansi di Indonesia. 3. Menguraikan tantangan akuntansi pada masa kini. 4. Menjelaskan manfaat keamanan data bisnis. 5. Menjelaskan aplikasi pencatatan akuntansi. 6. Menjelaskan prosedur keamanan data. Dan 7. Menjelaskan penyimpanan data. Baik, untuk yang pertama yaitu sejarah akuntansi. Peninggalan pada masa apa artefak itu? Betulkah pada masa itu manusia mulai mengenal tulisan? Tulisan apakah itu? Dan apakah saat itu pula manusia mengenal angka? Berikan alasannya. Bagaimana sejarah akuntansi yang kamu ketahui? Yuk simak videonya. Kebudayaan pada masa prasejarah dengan menggunakan batu, kayu, atau daun menurut tingkat kebudayaan manusia kala itu. Menurut Ahmad Riyahyi Belkawi dalam bukunya Teori Akuntansi, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi tempat dan waktu lahirnya sistem pembukuan berpasangan atau yang sekarang disebut akuntansi. Peradaban yang memperkenalkan sistem pencatatan adalah sebagai berikut. 1. Peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, dan Samaria yang merupakan permulaan adanya sistem pemerintahan pertama di dunia. Membuat sistem bahasa tulisan tertua dan cikal bakal catatan usaha tertua. 2. Peradaban Mesir membuat tempat untuk para penulis keuangan dengan membuat mesin perputaran keuangan dan departemen. 3. Peradaban rakyat Tiongkok pada masa dinasti Chao dengan akuntansi pemerintahan yang menggunakan peran kunci dan canggih. 4. Peradaban Yunani memperkenalkan sistem akuntansi pada tahun 256 SM. 5. Peradaban Roma menetapkan hukum bahwa pembayar pajak wajib membuat laporan keberadaan keuangan. Pada abad ke-14, pedagang dari Genoa, Italia mulai mengadakan pencatatan secara sederhana. Mereka telah mengenal metode pembukuan berpasangan. Buku yang membahas pembukuan berpasangan pertama kali ditulis oleh Masari pada tahun 1340. Menurut Raymond Darover, pencapaian terbaik antara tahun 1250 dan 1400. Para pedagang menggabungkan elemen yang beragam menjadi suatu sistem terintegrasi yang diberi nama akun dan transaksi. Yang terjadi ditulis dengan prinsip berpasangan. Mereka mulai mengembangkan dasar-dasar akuntansi biaya, mengenalkan pembalikan akun penyesuaian pada akun-akun akrual dan deferral, serta memberi perhatian pada audit neraca. Luca Paciolo atau Luca Pacioli pada tahun 1494 menerbitkan buku Summa de Arithmetica, Geomatica, Proportioni et Proportionality, di mana dalam suatu bab berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris menjelaskan sistem pembukuan berpasangan atau yang disebut dengan sistem kontinental. Menurut Pacioli, tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi para pedagang mengenai aset dan kewajibannya yang tepat. Sistem pendebitan dan pengkreditan digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. Jika ada suatu kreditur, maka ada debitur. Baik, mungkin itu tadi sekilas tentang sejarah akuntansi. Nanti akan diteruskan oleh rekan saya. Pendebitan dan pengkreditan digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. Jika ada kreditur, maka ada debitur. Dalam pencatatan digunakan 3 buku, yaitu memorandum, jurnal, dan buku besar. Pencatatan bukan hanya nama pembeli atau penjual, melainkan juga syaratnya. Bila ada kas masuk atau pembayaran kas, maka catatannya dengan mencantumkan jenis mata uang dan nilainya. Sistem pembukuan berpasang berkembang khususnya di Belanda, dikenal dengan sistem kontinental. Pada abad ke-19,
Di Amerika Serikat, pembukuan berpasang berkembang menjadi akuntansi atau accounting yang dikenal sebagai sistem Anglo-Saxon. Akuntansi mulai ada di Indonesia setelah Undang-Undang Mengenal Tanah Paksa dihapus pada tahun 1870, sehingga muncul kaum pengusaha swasta Belanda banyak yang keinginan menanamkan modalnya. Kebutuhan usaha akuntansi tumbuh sistem kontinental Belanda yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan tata buku. Di Indonesia menggantikan Belanda mengalami kekurangan tenaga akuntansi. Kemudian Bapak Slamet mendirikan Fakultas Akuntansi di Indonesia yang menghasilkan tenaga akuntan. Saat itu mulailah anak-anak bangsa Indonesia mendalami ilmu akuntansi. Kemudian pada tahun 1950, Fakultas Tinggi membuka jurusan akuntansi, khususnya Fakultas Ekonomi UI, yang kemudian diikuti oleh fakultas lainnya. Dimulai pada tahun 1952, akuntansi di Indonesia yang sebelumnya menganut sistem kontinental berganti ke sistem Anglo-Saxon. Dengan demikian, Indonesia standar akuntansi dikenal dengan PSAK, SAK ETAP, dan PSAK Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang B, akuntansi pada masa kini. Tak dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan yang pesat dan dampak yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kepentingan pembayaran, perjalanan, bisnis dalam mobilitas. Hampir semuanya tergantung dengan internet. Berbagai aplikasi sebagai pendukung kegiatan muncul dengan digunakannya WhatsApp, Facebook, Instagram, e-commerce, dan lain-lain. Roseno Aji Effendi mengungkapkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan McKinsey Global Institute, ada sekitar 400 perusahaan besar dunia yang sudah menginvestasikan dalam 19 industri yang berkaitan dengan bisnis teknologi yang saat ini sudah menggunakan AI dan IoT. AI adalah kecerdasan buatan di mana mesin berjalan berdasarkan input-input yang dimasukkan. Sedangkan IoT adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan dunia melalui satelit. Penggunaan teknologi ini jelas akan mengubah kegiatan manusia ke perubahan yang lebih bagus, menjadi lebih praktis yang dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas. Banyak pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia beralih ke teknologi. Mengganti tenaga manusia dengan mesin bukan berarti tenaga manusia tidak diperlukan karena teknologi sifatnya membantu pekerjaan. Berbagai keterampilan dan kemampuan bawaan manusia memberikan kelebihan manusia daripada mesin. Manusia menggunakan indera untuk memproses apa yang dilihat, didengar, disentuh, dan kemudian bertindak sesuai seringkali spontan. Banyak dari apa yang manusia lakukan setiap hari tergantung pada atau belajar dari pengalaman serta mengambil keputusan berdasarkan informasi tidak lengkap dan memerlukan judgement. Mesin belum atau tidak bisa melakukannya. Beralihnya sektor akuntansi ke dunia digital harus diikuti dengan perubahan sikap. Pada sebagian masyarakat yang belum melek teknologi, menganggap tabu masalah perubahan. Mereka masih mempertahankan sistem konvensional, takut dan ragu akan keamanan dan berpikir akan sesuatu yang merugikan bakal terjadi sebagai salah satu momoknya. Hal ini lumrah. Setiap perubahan akan membawa dampak positif dan negatif, dan akan lebih percaya setelah mereka membuktikan. Baik, saya akan melanjutkan tentang akuntansi pada masa kini.
Kekuatan dan keraguan itu harus segera dihilangkan untuk segera mengikuti zaman meskipun secara perlahan mengejar ketertinggalan. Karena perubahan itu pasti dan tidak dapat dihindarkan. Melakukan penyelesaian zaman akan meningkatkan keterampilan, karena pimpinan perusahaan tentunya akan dapat lebih cepat mengambil keputusan terbaik untuk meningkatkan pelayanan dan mencapai masa depan yang lebih meningkat. Dunia pendidikan berbenah menyongsong abad milenial, tidak hanya terpaku pada teori yang menggunakan praktek manual. Meskipun dasar manual harus dikuasai terlebih dahulu, akan tetapi perlu diiringi dengan praktek yang menggunakan teknologi. Jadi, peserta didik perlu banyak tahu tentang pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi, dimulai dari spreadsheet yang berbasis komputer, kemudian aplikasi lain seperti Accurate dan Zahir, Final Accounting, dan aplikasi keuangan lainnya. Akuntansi menggunakan sistem manual. Sistem manual adalah pencatatan menggunakan tangan dan alat bantu yang digunakan pulpen, buku, dan kalkulator sebagai alat bantu menghitung. Banyak membuat kolom-kolom untuk mengerjakan perhitungannya. Seperti yang kalian lihat pada bab 1, mengapa akuntansi manual masih perlu dipelajari? Karena akuntansi manual adalah dasar ilmu untuk membekali agar dapat berpikir secara logis dalam memecahkan masalah akuntansi. Sedangkan ilmu tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan berproses. Dan mengingat lalu paham, kemudian mengaplikasikan selanjutnya dalam berpikir secara nalar, sehingga akan bisa berpikir kritis, memperkuat argumen dalam menyelesaikan permasalahan keuangan, yang pada akhirnya setelah menguasai konsep dasarnya dapat memecahkan berbagai masalah keuangan. Bukan hanya pencatatan menjadi tepat dan akurat, akan tetapi akan dapat merancang model pencatatan yang praktis, bahkan mengkomunikasikan dalam bentuk data diagram untuk memperjelas informasi. Yang dilakukan apabila menggunakan sistem manual adalah sebagai berikut. A. Menggunakan tangan untuk menulis, sehingga tenaga manusia lebih banyak dipakai untuk mengerjakannya. B. Laporan bagian awal dan tengah sulit dibuat dengan segera. Manual selalu bolak-balik menjumlah, mengurangi, menambahkan, maupun membagi.
C. Menggunakan ketelitian tinggi dan tenaga lebih untuk entry data. D. Penerapan aturan pencatatan yang membutuhkan hafalan dan pemahaman. E. Pengamanan dokumen harus disimpan dengan ketat apabila ada yang hilang berakibat fatal. Baik, kemudian akuntansi menggunakan sistem komputer. Untuk sistem akuntansi manual sendiri juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kurang efisien waktu. Yang kedua, memakan banyak ruang atau tempat. Dan yang ketiga, penyimpanan rentan rusak apabila terdapat bencana. Selanjutnya, kalian bisa amati gambar di samping. Pasti dari sebagian kalian sudah tidak asing lagi dari fitur komputer tersebut. Masa ini, komputer atau laptop merupakan hal penting atau alat penting untuk bekerja di karyawan keuangan. Selanjutnya, yang dilakukan untuk pencatatan akuntansi dalam komputer, coba kalian bisa baca bersama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya kalian pahami dan amati perbedaan sistem akuntansi manual dan sistem komputer. Setelah kalian pahami dan amati, kemudian untuk sejarah pencatatan sudah ada sejak zaman batu. Pada tahun 1870, masuk ke Indonesia pada masa penjajahan dengan sistem tata buku. Selanjutnya pada tahun 1950, berdirilah perguruan tinggi akuntansi. Selanjutnya pada tahun 1957 berdirilah organisasi akuntansi atau IAI dan berdirilah SAK atau PSAK dan lain sebagainya. Pada masa ini, akuntansi mengikuti teknologi digital dan menggunakan laptop atau komputer untuk menggunakan data.